Tuhan berada di bait suci-Nya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Jemaat, dengarkanlah firman Tuhan. Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Dia adalah Bapa kita, dan segala ciptaannya tidak pernah Dia tinggalkan. Sebab Dialah sumber pengharapan kita satu-satunya. Biarlah saat ini kita bersama-sama menaikkan pujian, sungguh besar Kau Allahku. Kita katakan bersama-sama, bila kulihat bintang gemerlapan, Engkau adalah Tuhanku yang menciptakannya. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwa pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar. Karena terkabullah yang kurindukan, melihati Kau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami agungkan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam kehidupan kami.
Tidak ada pribadi lain yang sanggup menyelamatkan hidup kami dan memberikan kami kehidupan yang kekal. Menarik kami dari kematian kekal kepada kehidupan kekal. Engkau adalah pribadi itu, Yesus Kristus namanya. Kami mengagungkan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Oleh karenanya kami datang mengakui segala dosa dan segala pelanggaran kami. Engkau Bapa kami yang setia dan adil, dan bagi setiap kami yang mengakui kesalahan kami, Engkau pasti akan memberikan pengampunan-Mu. Oleh karenanya kami membawa diri kami, ampuni segala dosa dan salah kami. Perkenankanlah kami untuk kami ada di dalam ibadah ini, menaikkan pujian kami dari mulut kami, membawa hati dan pikiran kami untuk terbuka akan firman Tuhan, dan kami siap untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan yang akan membawa kami hidup lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami masing-masing di hadapan Tuhan. Berkenanlah hadir dalam ibadah kami satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Hormati Kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Tesalonika 1 ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-3. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu di dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Hati yang siap dibentuk, hati yang siap dibenahi, sehingga ketika firman Tuhan ditaburkan, kita bukan menjadi orang yang keras kepala, tapi kita boleh melembutkan hati dan pikiran kita terbuka di hadapan Tuhan. Kita menaikkan pujian bejana-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam
Katakan sekali lagi kekuatan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kami datang di kaki-Mu Tuhan, ku tersungkur di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah harapan kami. Kami percaya kepada firman-Mu dan janji-janji-Mu. Dan biarlah kami boleh bertekun di dalamnya. Saat ini kami mau sedikit membahas firman-Mu. Kiranya lebih daripada apa yang telah dipersiapkan manusia, Tuhan, Engkau yang bekerja memberkati umat-Mu seluruhnya. Baik yang berkata-kata maupun yang mendengarkan, Tuhan yang memberkati semuanya. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin membahas kembali 3 kebajikan teologis, yaitu iman, kasih, dan pengharapan. Selain 1 Tesalonika, kita dapat menemukan ketiga kebajikan itu dalam surat 1 Korintus dan Kolose. 1 Korintus 13 ayat 13 berbunyi demikian, saudara-saudara. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kolose 1 ayat 3-5a berbunyi demikian. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Saudara-saudara, Rasul Paulus adalah salah satu rasul yang paling sering menyebutkan 3 kebajikan ini sekaligus. Apa yang menarik dalam 1 Tesalonika 1 ayat 3 adalah adanya kata benda yang dipasangkan dengan tiap-tiap kebajikan teologis itu. Jika saudara perhatikan 1 Tesalonika 1 ayat 3, saya bacakan ulang. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu, dan ketekunan pengharapan-Mu. Perhatikanlah bahwa pasangan bagi iman itu adalah pekerjaan atau perbuatan. Pasangan bagi kasih adalah usaha, satu kerja keras. Pasangan bagi pengharapan adalah ketekunan. Ketiga kata benda yang dipasangkan pada
tiap-tiap kebajikan teologis itu bersifat menerangkan tindakan apa yang dilakukan oleh kebajikan itu. Iman ada pekerjaannya, ada perbuatan. Kasih ada usahanya. Pengharapan ada ketekunannya. Pada tanggal 3 Mei yang lalu saya sudah membahas tentang pekerjaan iman atau perbuatan iman. Hari ini saya ingin membahas tentang ketekunan pengharapan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, apabila kita mengatakan ada pengharapan, maka harus ada bentuk tindakan yang menunjukkan adanya pengharapan itu. Dan menurut Rasul Paulus, dan menurut Rasul yang lain juga sebenarnya saudara-saudara, yaitu ketekunan. Mari kita sedikit meneliti soal ketekunan. Apabila kita katakan seseorang itu tekun, apa tandanya? Apakah jika ia melakukan sesuatu secara terus-menerus itu berarti dia adalah seorang yang tekun? Bisa ya, bisa tidak. Ya. Seorang yang melakukan sesuatu yang terus-menerus itu berarti tekun, bisa ya, bisa tidak. Seorang olahragawan tentunya akan berlatih terus-menerus sebelum dia masuk ke dalam satu pertandingan. Tapi perhatikanlah ini, meskipun dia berlatih setiap hari secara terus-menerus, dan memang berlatih setiap hari secara terus-menerus kita bisa sebut sebagai ketekunan, tetapi jika sang olahragawan tidak belajar sesuatu dari latihannya setiap hari itu, tidak memperbaiki skillnya, latihan itu tidak berguna sama sekali. Ketekunan bukanlah suatu siklus. Saudara, apa maksudnya saudara-saudara? Seseorang yang tekun itu bukan hanya melakukan sesuatu secara rutin, tetapi di dalam kerutinannya itu, di dalam keterusannya itu, dia memperbaiki dirinya di dalam kerutinannya itu. Seseorang yang mau menjadi master chef, ya, juru masak, dia rajin masak tiap hari. Tapi jikalau tiap hari dia tidak pernah belajar sesuatu dari kerajinannya itu, dia hanya menjalankan suatu siklus, bukan ketekunan. Injil Lukas mencatat tentang benih yang jatuh di tanah yang subur demikian. Lukas 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik, itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan jujur. Ditambahkan begitu ya, oleh bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Artinya mereka bertahan sampai menghasilkan buah. Itulah tanda pertama dari ketekunan. Ketekunan sekali lagi bukan siklus. Tanda kedua dari ketekunan adalah kesungguhan untuk ada tetap di dalam jalannya. Saudara-saudara, kesungguhan dari ketekunan itu akan terbukti bila ada gangguan. Jadi orang yang tekun itu akan terus pada jalannya meskipun ada gangguan. Itu tanda kedua. Rasul Paulus menuliskannya demikian dalam Roma 5 ayat 2 sampai 5a. Oleh Yesus Kristus kita juga beroleh jalan masuk melalui iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah.
Perhatikanlah saudara-saudara ayat yang selanjutnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Rasul Yakobus menuliskan demikian, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yakobus 1 ayat 2-4. Penulis Ibrani juga berkata demikian. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, sebab besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Itulah tanda kedua dari ketekunan, yaitu dia akan ada kesungguhan untuk ada tetap di jalannya meskipun ada gangguan yang disebut sebagai pencobaan, ujian, saudara-saudara. Saudara, iman dan pengharapan dalam beberapa ayat yang saya bacakan, Yakobus dan Ibrani, itu dekat sekali. Ya. Iman dan pengharapan itu hubungannya dekat. Iman adalah pijakan kita. Kita percaya pada janji-janji Allah dan firman-Nya. Iman berfokus pada masa lampau. Sebagaimana kita percaya beriman pada salib Yesus Kristus, pada karya Yesus Kristus, pada kematiannya yang menebus kita, pada kebangkitannya yang memberi hidup bagi kita, pada kenaikannya ke surga. Kita beriman pada Yesus Kristus, berfokus kepada masa yang lampau. Saudara-saudara, pengharapan berfokus pada masa depan. Sebab kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan surat Tesalonika baik 1 maupun 2 banyak sekali menuliskan tentang Yesus Kristus yang akan datang. Setiap pasal dari 1 Tesalonika selalu diakhiri dengan kalimat-kalimat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Ibu bapak di jemaat yang dikasihi bisa memeriksa sendiri di dalam Alkitabnya nanti. Di antara iman yang berfokus pada masa lampau dan pengharapan yang berfokus pada masa yang akan datang, saudara-saudara, ada ketekunan. Sebuah ketekunan yang benar akan memperoleh buah yang matang meskipun ia digoda oleh berbagai-bagai pencobaan. Sebab ketekunan adalah kesungguhan untuk tetap ada di jalannya, dan itulah ketekunan sebuah pengharapan. Jangan kamu melepaskan kepercayaanmu. Besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Supaya kamu sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Tak kekurangan suatu apapun. Akhir kata jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tetaplah bertekun dalam pengharapan. Saudara-saudara, janganlah COVID-19 ini atau efek-efeknya, dampaknya itu membuat Anda dan saya putus asa atau putus harapan. Bisa terjadi, saudara-saudara. Kita belum melihat efek yang akan bergulung, kita belum melihat itu. Kita juga belum melihat sampai kapan akan berakhir, kita belum melihat itu. Ya, belum melihat itu. Tapi mungkin saya memprediksi kita akan melihat satu-satu rubuh, saudara-saudara. Wahyu 14 ayat 1-13, saudara-saudara, kalau saudara punya waktu membaca di rumah, Wahyu 14 ayat 1-13 itu menceritakan tentang anak domba dan pengikut-pengikutnya serta pengumuman penghakiman atas Babel, dan dikatakan di dalam situ kalimatnya sudah rubuh Babel,
kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsunya sudah rubuh, sudah rubuh. Saudara baca sendiri selengkapnya saudara-saudara. Tetapi yang saya ingin angkat adalah Wahyu 14 ayat 12. Saudara baca Wahyu 14 ayat 1 sampai 13. Yang saya ingin angkat adalah Wahyu 14 ayat 12. Dituliskan di situ dengan jelas. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Mungkin kita tidak mengerti masalah nubuatnya apa. Tetapi pesannya jelas. Wahyu 14 ayat 12 pesannya jelas. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Saudara, kita bermegah dalam kesengsaraan kita. Kita bukan sombong, tapi kita bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan, Roma 5 ayat 5, tidak mengecewakan sebab Allah telah mencurahkan kasih-Nya oleh Roh-Nya yang kudus dalam hati kita. Kiranya kita semua teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Kiranya Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kekuatan kerukunan kepada tiap rumah tangga dan gereja sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan baru saja kita dengar. Apa respon yang dapat kita berikan terhadap firman Tuhan yang baru kita dengar? Adakah pengharapan dan ketekunan kita tetap di dalam Tuhan? Biarlah lagu ini boleh membawa kita terus menyatakan dalam diri kita dan hati kita, Engkaulah harapan kami Tuhan. Pertolongan kami hanya datangnya daripada-Mu. Satu-satunya yang kami percaya, Yesus Kristus namanya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
memandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Jemaat, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, penuh kasih karunia dan kemurahan. Kami bersyukur untuk hari ini ibadah. Kami ingin melawat jemaat anak-anak Tuhan di rumah masing-masing. Di dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan melawat sendiri umat-Mu, memperhatikan keluh kesah mereka, dan biarlah kekuatan dan penghiburan dari kitab suci meneguhkan pengharapan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk mereka semua yang bergumul di dalam sakit penyakit. Tuhan berkatilah, supaya sakit penyakit pun itu tetap menimbulkan ketekunan, menimbulkan tahan uji, dan menghasilkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan. Tuhan melawat mereka yang terus bergumul dalam sakit penyakit dan kelemahan-kelemahan tubuhnya. Begitu juga kami berdoa untuk mereka yang mungkin di dalam masa-masa ini kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, kehilangan sumber pencahariannya. Tuhan, Engkau juga melawat mereka. Dalam anugerah-Mu berilah hikmat, berilah bukalah jalan, supaya di dalam masa-masa seperti ini pun tetap ada pemeliharaan Tuhan, tetap ada jalan keluar, tetap ada penghiburan dan pengharapan dari Tuhan. Bapa Sorgawi, begitu juga di dalam kerukunan rumah tangga dan gereja-Mu, Tuhan juga memberkatinya. Bapa, kami berdoa untuk bangsa negara kami. Kami berdoa untuk para menteri yang berkaitan dengan penanganan COVID ini, maupun para kepala daerah, dan secara khusus untuk kepala negara, untuk Bapak Presiden Jokowi yang kami kasihi. Tuhan, Engkau memberkati beliau, sehingga semuanya tetap satu langkah, meskipun kami sudah memasuki era new normal ini ya Tuhan. Kami berdoa supaya era ini pun tidak membawa dampak yang lebih besar, tetapi justru membawa kesadaran yang lebih sungguh dan kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik ya Tuhan pada masyarakat, supaya kami ini benar-benar hidup dengan lebih baik, lebih teratur, lebih tertib lagi. Tuhan, Engkau menolong kami semua masyarakat Indonesia yang Tuhan kasihi ini, supaya kami dengan kesadaran menjaga diri kami masing-masing. Dan kami bersyukur untuk Bapak Presiden dengan segala rencananya, dengan bantuan-bantuan yang telah diberikan lewat jajarannya. Tuhan, Engkau memberkati langkah-langkah mereka, memberkati mereka dengan kecukupan dana, maupun memberkati mereka juga dengan hikmat dan daya. Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami dan menuntun bangsa kami keluar daripada bencana ini dengan kelepasan yang daripada Tuhan, kelengkapan yang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk semua yang ada di rumah sakit. Tuhan, menjamah mereka, melawat mereka, memberkati mereka, menghibur mereka. Terutama juga untuk para dokter di Tuhan. Biarlah alat pengamanan diri mereka juga lengkap dan baik, sehingga semua juga terlindungi dari sakit penyakit. Tuhan, berkatilah baik perawat maupun orang yang dirawat. Tuhan, Kau memberkati satu persatu, memberikan sukacita dan kekuatan dan daya tahan tubuh yang baik. Lepaskanlah mereka dari mara bahaya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan doa kami
di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pengharapan kami satu-satunya. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, tiba waktunya kita akan menyembah Tuhan dengan persembahan kita. Kita memberi yang terbaik kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari sebelum kita membawa persembahan kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Engkau sudah memelihara, menjaga, melindungi, serta menyertai kami Tuhan. Segala pekerjaan kami yang sampai hari ini, kami percaya itu semua datangnya daripada Tuhan. Dan segala berkat yang masih boleh kami nikmati bersama dengan keluarga, itu juga datangnya daripada Tuhan. Kami datang mengucap syukur untuk segala yang kami boleh nikmati di dalam bersama dengan keluarga kami. Kami membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Berkenanlah kiranya untuk memberkati persembahan ini. Kiranya persembahan ini dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan di bumi ini. Dan segala pekerjaan Tuhan yang lainnya boleh semakin diperluas lagi sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Kami membawa persembahan kami dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bersama-sama kita akan menaikkan pujian, Ku mau serahkan milikku. Ku mau serahkan semua milikku, sungguh ku rela kepadamu, kasih-Mu besarlah, ku serahkan diriku, jiwa dan hatiku, ku serahkan. Bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus. Sebab Dialah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan di dalam Dia pengharapan kita selalu ada. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, sumber selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera, sumber penghiburan, sumber ketekunan. Oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba Yesus Tuhan kita. Kiranya Ia berkenan memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Dan kiranya Ia mengerjakan dalam engkau dan seisi rumah tanggamu apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita, oleh pertolongan Roh Kudus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
Ibadah telah selesai, saat teduh Tuhan Yesus memberkati.